teman-teman, saya Yuni Adrianti dengan NIM E1C022138. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang keseruan dua novel karya Dan Brown. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke cerita dari novel tersebut, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian dulu siapa Dan Brown. Nah, Dan Brown sendiri adalah penulis novel thriller dan misteri yang sangat populer dan terkenal di Amerika Serikat. Nah, sebelum menjadi penulis, Dan Brown ini berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas novel Dan Brown yang berjudul Angels and Demons dan The Lost Symbol. Nah, sekarang kita masuk ke novel yang pertama, yaitu Angels and Demons atau Malaikat dan Iblis. Nah, jadi novel ini tuh menceritakan tentang Profesor Langdon yang secara tiba-tiba dipanggil untuk menganalisis sebuah simbol misterius yang terukir di dada seorang ilmuwan yang terbunuh. Nah, simbol ini tuh diidentifikasi sebagai ambigram Illuminati, yang mana Illuminati itu telah lama musnah, dan hal tersebut membuat banyak orang yang geger termasuk ilmuwan-ilmuwan lainnya gitu. Kemudian penyelidikan ini membawa Langdon dan Victoria ke Vatikan. Victoria ini merupakan anak dari ilmuwan yang terbunuh itu. Illuminati itu menculik 4 kardinal yang akan menjadi kandidat paus dan mengancam akan membunuh mereka satu persatu. Nah, Langdon dan Victoria ini kemudian berusaha untuk memecahkan teka-teki, simbol, dan petunjuk yang ditinggalkan oleh Illuminati di berbagai patung, gereja, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya di Roma. Sepanjang perjalanan mereka itu dipenuhi oleh bahaya dan berbagai macam kejutan. Nah, salah satunya mereka menghadapi pembunuh bayaran yang sangat kejam. Nah, mereka itu berusaha untuk mengungkap konspirasi dan berusaha melindungi gereja Katolik. Singkatnya, Angels and Demons ini adalah thriller misteri yang memadukan antara sejarah, sains, seni, dan konspirasi dengan Langdon dan Victoria yang berusaha dan berjuang untuk mengungkap kebenaran di balik kebangkitan Illuminati dan ancaman besar terhadap Vatikan. Sekarang kita masuk ke novel yang kedua, yaitu The Lost Symbol. Dalam novel The Lost Symbol ini, Robert Langdon tiba di Washington DC atas undangan dari sahabat lamanya, yaitu Peter Solomon. Nah, Peter Solomon ini adalah Freemason tingkat tinggi. Namun setibanya di sana, Langdon menemukan bahwa undangan tersebut adalah sebuah jebakan dari Malak. Malak ini adalah tokoh antagonis dalam cerita The Lost Symbol. Nah, Peter Solomon yang asli itu udah diculik oleh Malak. Tujuan Malak memanggil Robert Langdon ini adalah untuk memecahkan misteri kuno yang katanya dapat memberikan kekuatan ajaib kepada manusia. Dan plot twistnya, misteri kuno yang ingin dicari dan dipecahkan itu adalah pengetahuan dan naskah kuno. Siapa yang bakal mengira bahwa misteri kuno yang dicari dan dipecahkan itu adalah naskah kuno dan pengetahuan gitu. Saya sendiri mengira bahwa misteri kuno yang dicari itu adalah sihir ataupun portal maupun semacamnya. Singkatnya, The Lost Symbol ini adalah petualangan Robert Langdon yang dimana ia harus memecahkan teka-teki rumit di Washington DC untuk menyelamatkan sahabatnya yaitu Peter Solomon dan mencegah seorang antagonis jahat yaitu Malak untuk memecahkan misteri kuno yang dapat mengubah takdir manusia. Nah, jadi dari kedua novel tersebut banyak sekali pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Yang pertama itu adalah pentingnya untuk kita selalu berpikir kritis. Nah, Langdon ini mengajarkan kita untuk tidak menerima informasi secara mentah-mentah, entah itu dari media, orang lain, ataupun institusi. Kita diajarkan untuk selalu bertanya mengapa dan bagaimana gitu. Nah, yang kedua adalah nilai sejarah dan simbolisme. Dan Brown menunjukkan betapa kaya dan berharganya
nilai sejarah, seni, dan simbol-simbol yang ada dalam novel-novelnya. Kemudian setiap lokasi, patung, dan lukisan memiliki nilai-nilai dan makna-makna tersembunyi. Nah, dengan mempelajari sejarah dan simbol-simbol, kita mendapat wawasan tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan perjuangan generasi sebelumnya. Kedua novel Dan Brown, Angels and Demons, dan The Lost Symbol memiliki keterkaitan yang erat dengan filologi. Keterkaitan ini terlihat pada peran sentral yang dimainkan oleh Robert Langdon sebagai seorang simbolog. Ia bukan sekadar seorang detektif yang mencari petunjuk fisik, melainkan seseorang yang menggunakan pengetahuannya tentang bahasa, sejarah, dan budaya untuk membuka tabir misteri. Ia membaca bukan hanya kata-kata di halaman, tetapi juga kata-kata yang terukir di arsitektur, patung, dan lain-lain. Hal tersebut sangat selaras dengan prinsip dan tujuan dari filologi, yaitu memahami dan menafsirkan warisan tekstual dan simbolis dari masa lalu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Bye-bye.